Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Jawaban Jokowi setelah tidak menjadi presiden akhirnya terjawab sudah. Teka-teki itu dijawab Jokowi ingin pensiun sebagai rakyat biasa di kota kelahirannya Solo. Jokowi pasti pensiun dari jabatannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi menyampaikan rencananya tersebut setelah mengunjungi pasar tradisional Purworejo dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. Dengan pernyataan ini, Jokowi seperti memberikan sinyal akan mundur dari panggung politik. Bahkan Jokowi juga tak berniat menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarno Putri. Kendati pernah diusulkan oleh Guntur Soekarno Putra, putra Presiden pertama RI Soekarno, Jokowi menyatakan ada banyak kandidat yang potensial dari generasi muda untuk posisi tersebut. Perubahan konstelasi Pilpres 2024 saat ini rasanya susah bagi Jokowi untuk diterima di PDIP. Apalagi jika misalnya pasangan Ganjar Mahfud kalah oleh Prabowo Gibran, semakin menjauhkan Jokowi dengan PDIP. Presiden Jokowi juga disebut sudah menyiapkan rencana serah terima jabatan ke presiden terpilih di Pilpres 2024 yang menggantikannya. Salah satu yang disiapkan memperkenalkan presiden terpilih kepada tokoh-tokoh penting dunia, termasuk Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Perkenalan itu bertujuan menjaga hubungan baik yang telah susah payah dibangun dengan negara lain. Tetapi siapa yang bisa percaya dengan pernyataan Jokowi tersebut? Romi Romahur Muzi, Ketua Dewan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, menyatakan pola politik Jokowi adalah jika dia memberi sinyal ke kiri maka realitanya bisa ke kanan. Eros Jarot, budayawan, juga mengatakan perilaku Jokowi jika memberi sinyal ke kanan, realitanya bisa ke kiri atau ke arah lain. Bukankah Jokowi pernah mengatakan Gibran Rakabuming Raka masih muda, belum cukup umur untuk maju ke Jakarta? Jokowi juga pernah katakan anak-anaknya tidak tertarik politik, mereka sedang berbisnis. Ternyata secara akrobatik Kaesang menjadi ketum PSI. Secara tidak etis, ternyata Mahkamah Konstitusi ada yang merekayasa untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Bukankah Jokowi berkata tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres dan Pileg? Saat ini Jokowi ada indikasi cawe-cawe dalam Pilpres. Jokowi saat ini berkeliling ke daerah-daerah sambil membagi-bagi sembako. Bahkan jalur keliling Jokowi diduga di daerah lumbung PDIP dan daerah-daerah yang telah didatangi kampanye Ganjar. Para kepala desa dipanggil ke istana untuk keperluan yang tidak pernah jelas. Sebelumnya para kepala desa ada yang koordinir di Jakarta. Mereka mengundang Gibran dan mendukung Gibran. Tim kampanye nasional Ganjar merasa banyak diintimidasi, begitu juga pasangan Anies Amin ada yang mengintimidasi. Indonesianis William Liddell dari Amerika Serikat percaya di balik isu dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode adalah Jokowi. Bahkan Jokowi tidak malu-malu mendatangi pernyataan para kepala desa untuk perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Bukankah Jokowi ngotot memindah ibu kota Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur? Perpindahan itu secepatnya. Dia ingin upacara 17 Agustus 2024 ada di IKN. Apakah rezim baru bakal meneruskan pembangunan IKN secara Bandung Bondowoso, memindahkan kota hanya dalam semalam atau waktu yang cepat? Juga berbagai program PSN atau proyek strategis nasional yang belum selesai, akankah diselesaikan semua oleh rezim yang baru? Itu semua adalah impian Jokowi. Rasanya dia mulai gelisah dengan semua itu. Apalagi arah politiknya yang menganggap kekuasaan negara adalah bagian dari keluarganya. Bisakah itu langgeng terus kalau dia di Solo? Siapa yang mau percaya kepada Jokowi?
SBY lengser dari kursi presiden mau tidak ingin cawe-cawe di dalam dunia politik negara. Ternyata ikut terus dan memapah anaknya mencari kekuasaan. Yusuf Kala saat kampanye sebagai capres di tahun 2009 ditanya oleh host Pratikno apa yang akan dilakukan oleh JK jika kalah. JK menjawab tegas bakal balik ke Makassar. Ternyata JK menjadi wakil presiden di tahun 2014. Itulah godaan kekuasaan. Tim Liputan Optika.id melaporkan.